Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVR yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan kita, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalbu. Dan ternyata hati penentu baik buruknya seseorang. Masya Allah. Kolonel Kemal, Siap. topik kita adalah lapar dan haus sesungguhnya. Jadi ayo sekarang kita akan membahas mulai dari lapar dan haus sesungguhnya nih. Ya, jadi ketika kita bicara tentang puasa, secara umum kita sudah tahu. Ya. Menahan lapar dan dahaga, serta di situ ada kata-kata kaitan dengan hubungan suami istri bagi Hubungan mereka intim, yang sudah menikah. Ya, itu. Dari mulai terbit matahari hingga terbenam matahari. Nah, bahasa itu adalah bahasa bagaimana kaifiat puasa bermakna makan yang sesungguhnya. Minum yang sesungguhnya. Kalau makan makanan secuil pun makan dengan sengaja ditelan batal gitulah ya. Walaupun setetes air dengan sengaja kita meminum itu udah batal gitu. Walaupun bagaimana kita punya istri di rumah, kita melakukan, coba mohon maaf ini mungkin kita tidak terlampau jauh, kita datangi makna siap berhubungan walaupun sebentar sedikit tetap batal. Bahkan itu ada kifaratnya, 2 bulan berturut-turut. Nanti di bulan yang lain 1 kali saja. Coba kalau berulang-ulang berapa kali? 1 kali 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu tidak boleh terserang 1 hari juga, harus terus. Terserang 1 hari gagal harus ulangi lagi. Begitu kalau berbicara kepada mazhab Imam Syafi'i tentunya. Ya, baik. Nah kalau ini gitu, kalau hanya sekedar puasa ini saja, ini puasa yang tidak selamanya. Puasa kita tuh hanya terbit fajar hingga terbenam matahari. Lapar kita hanya terbit matahari sampai terbenam matahari. Tapi yang sesungguhnya kita ini, hidup kita ini banyaknya lapar mata, lapar telinga, lapar hati, lapar pikiran, itu lapar mulut. Maksud dari dalam hal apa? Mata, lapar hati apa nih? Sekarang gini, sederhana saja. Ketika kita puasa, di siang hari kita lihat anak-anak kecil lah, tidak menyalahkan, ya gitu ya. Lihat ada jambu, dia kumpulkan, ya. Kemudian ada pisang, dia taruh. Ada wajit, dia taruh. Semua dikumpulkan begitu banyak. Pokoknya setiap batang lihat, enak nih kalau untuk nanti buka, enak semua. Sampai nanti ada sirup, ada susu, semua terkumpulkan. 1 meja penuh, dirinya akan berbuka. Kira-kira masuk nggak seluruhnya? Enggak. Jadi lapar lapar yang sesungguhnya adalah mata. Apakah betul mata lapar? Tidak, sesungguhnya adalah nafsu. Masya Allah. Telinga, ya telinga. Sesungguhnya telinga kita ini pada lapar. Telinga. Lapar apa? Lapar karena kita punya kebutuhan ruhaniyah. Lapar yang dibutuhkan untuk ruhaniyah yang benar adalah nasihat. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Melihat orang-orang yang soleh, yang baik melakukan kebaikan. Itu nanti masuk mendengar telinga itu menjadi ruh yang bagus. Tapi kenyataannya lapar telinga bukan pada itu. Lapar telinga kita, pendengaran kita ini, mohon maaf, kehausan ruhaniyah kita ini pada hal-hal yang negatif. Ngomongin orang, mendengar. Lebih coba mau tanya, kalau ada ustadz memberikan nasihat, ada juga ulama yang membuka kitab, mengajarkan, biasanya ngantuk luar biasa. Maaf ibu-ibu yang ngantuk-ngantuk, saya pikir enggak. Gitu ya. Gitu. Ibu ngantuk enggak? Ya. Oh enggak, biasa salah. Ya. Biasa seperti itu. Tapi coba kalau sudah ngomongin orang, fitnah orang semua, matanya tuh melotot, betul nggak kira-kira? Telinga cepet-cepet. Ini betul. Ya, telinga haus. Apa? Sesungguhnya sekali lagi bukan bicara telinganya, tapi adalah nafsunya. Dia tidak sadar bahwa pendengaran, penglihatan, ya, ucapan, bahkan tangan, kaki, seluruhnya ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin perlu dibacakan satu ayat ya dari surat
apa namanya Al-Isra ayat 36 ini. Jadi mohon berkenan nih, kelihatannya Qori yang membaca ya. Ya, silakan. Silakan Ustadz Mahfuzul Khuluki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Masya Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Perlu diingat oleh kita sekalian, sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, pokoknya kalau kita mau berbicara, seluruh deh apa yang dilakukan oleh diri kita yang berbuat itu ada dipertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya semua nanti akan menanggung resiko kita, ya. Oleh karena itu ketika berbicara tentang lapar dan dahaga yang sesungguhnya atau haus yang sesungguhnya itu sesungguhnya adalah nafsu. Nafsu. Jadi kita sekarang ini sedang bersekolah, ini bahasanya bersekolah di dalam pendidikan Ramadan ini untuk apa? Secara syariatnya kita betul-betul lapar dan dahaga, mengosongkan perut, membersihkan perut-perut yang banyak kekotorannya, mungkin yang subhat masuk, yang haram masuk, begitu. Tapi kita juga belajar untuk apa? Walaupun itu halal, tapi bukan waktunya, waktu yang telah ditetapkan ini untuk menjaga, untuk tidak kita masukkan sesuatu walaupun halal, kita siap. Jadi belajar mengendalikan hawa nafsu. Pengertiannya adalah center of control dari semua perbuatan anggota badan itu adalah di nafsu. Nah, apakah benar siam yang kita lakukan ini akan membuat kontrol hawa nafsu, bisa mengendalikan semua pekerjaan anggota badan, termasuk lapar, haus, mata, hidung, telinga? Iya. Jadi kalau berbicara tentang seorang manusia dulu, kita bicara, begitu nafsu menjadi komandannya, maka keburukan yang ada menjadi akhlak buruk bagi diri seseorang. Tapi ketika hatinya berbicara tentang keimanannya, keyakinannya kepada Allah, itu ada kecerdasan pikir. Cerdas, bukan pintar. Kalau nafsu bisa pintar, tapi belum cerdas. Kalau cerdas berbicara akhirat, kalau cerdas berbicara keagungan Allah. Kalau pintar tidak berbicara keagungan Allah. Untuk menemukan keagungan Allah bisa dengan kepintaran. Maaf, ini agak sedikit jelimet. Itu ya, itu. Ya. Jadi kalau bicara nafsu, maaf sekali lagi, seseorang akan diarahkan kepada hal yang negatif. Tapi ketika berbicara tentang hati, bicara tentang kecerdasan berpikir dari hati itu nanti naiknya, maka dia akan diarahkan kepada hal yang baik gitu. Masya Allah. Ada kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, Ustaz, tadi kan kecenderungan nafsu buruk akan membawa kita kepada tindakan-tindakan yang buruk. Nah, bagaimana dengan nafsul mutmainnah atau nafsu yang baik? Akan kita jawab sesaat lagi. Jadi pemirsa TVRI yang berbahagia, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan. Serambi